bersama saya Dewi Juneri dalam program Bisnis Bali News. Pemirsa, pandemi COVID-19 ini berdampak pada semua sektor. Saat ini saya tengah bersama dengan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Bali, Bapak Kadek Pranajaya. Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat ya Pak? Sehat. Baik, luar biasa sekali Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Bali. Bagaimana Pak bisa disampaikan gambaran dari Ikatan Arsitek Indonesia ini Pak? Selamat malam pemirsa Bali TV dimanapun berada. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Pranajaya. Saya selaku Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Bali. Jadi kami adalah asosiasi profesi. Jadi di bawah naungan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di Indonesia. Jadi IAI Provinsi Bali adalah sebuah organisasi yang mengambil kegiatan-kegiatan selain mengurusi untuk anggota dalam hal sertifikasi profesi, juga kami bergerak juga di bidang pengabdian profesi sifatnya sosial. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang sudah kami lakukan, yaitu membantu pembangunan perencanaan pura-pura di seluruh Bali. Terakhir kami melakukan restorasi di Pura Pusah di Desa Guang, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Kemudian saat ini sedang berlangsung kegiatan juga untuk pembangunan Pura Beji di Pakendungan, Tabanan. Demikian. Ya baik Pak, di tengah pandemi COVID-19 ini Pak, apa Pak pengaruh dari Ikatan Arsitek ini Pak? Mungkin dari kegiatannya ataupun dari rencana-rencana yang tertunda seperti itu Pak? Nah, kami di sini di kepengurusan Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Bali adalah sebuah wadah organisasi bagi anggota kami. Baik. Anggota kami kurang lebih saat ini berjumlah sekitar hampir 1.000 ya. Jadi mereka bergerak di berbagai sektor, baik itu di proyek-proyek swasta maupun di proyek-proyek pemerintahan. Nah, untuk saat ini teman-teman di kami di anggota, yaitu yang bergerak tentunya di bidang hospitality design, kemudian pariwisata, kemudian komersial, itu rasanya cukup mengalami signifikan lah banyak dampaknya. Nah, kemudian teman-teman yang selain bergerak di komersial, misalkan di housing gitu ya, rumah gitu, masih adalah beberapa yang masih ada kegiatan. Kemudian di kesehatan juga beberapa yang mengambil pekerjaan di pemerintahan, khususnya di bidang kesehatan, terutama rumah sakit juga masih adalah beberapa yang saat ini sedang jalan gitu ya. Baik Pak, berartinya anggota dari IAI ini adalah dari berbagai background gitu ya Pak. Nah kemudian Pak memasuki new normal, kemudian kedepannya bagaimana perilaku kedepannya untuk perencanaan wilayah dan tata ruang bagaimana? Karena kan di tengah pandemi seperti ini kita harus lebih banyak tahu tentang tata ruang kedepannya Pak. Nah, memang dampak COVID-19 ini kan cukup dirasakan hampir di semua stakeholder yang ada di seluruh dunia, bahkan ya Indonesia maupun Bali. Apalagi Bali sebagai basisnya atau bergerak di sektor pariwisata, tentunya cukup signifikan lah pengaruhnya ya. Karena bagaimanapun ketika pariwisata itu stagnan, tidak jalan, tentunya akan berpengaruh juga kepada bisnis-bisnis yang lainnya. Salah satunya adalah properti, kemudian jasa konstruksi, interior, arsitektur, dan bidang-bidang lainnya. Nah ini ke depan kami berharap semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, praktisi, akademisi, mari kita bersinergi lah agar bagaimana Bali ini bisa bangkit lagi. Nah tentunya
teman-teman yang bergerak di bidang arsitektur khususnya hospitality design gitu ya, tentunya bagaimana menggairahkan pariwisata. Ketika pariwisata bergairah, investasi ada, masyarakat juga bisa menikmati hasil dari pariwisata, tentunya pekerjaan dunia arsitek kan tentunya akan jalan, berpengaruh gitu. Nah ini terlebih lagi dampaknya terhadap COVID ini juga akan secara desain juga akan sangat berpengaruh. Bagaimana kita menciptakan sebuah kawasan, kemudian dari sisi desain arsitektur, kemudian dari sisi interior juga akan berpengaruh di dalam membuat sebuah rancangan tersebut. Nah, misalkan bagaimana ketika memasuki sebuah kawasan tertentu ada penyediaan wastafel, kemudian ada jarak-jarak tertentu, ada untuk mengatasi penyebaran virus itu. Kita kan tidak tahu virus ini sampai kapan, sedangkan ekonomi harus segera pulih, karena kalau tidak kan akan menjadi sebuah resesi takutnya kan. Nah ini bagaimana pemerintah Jokowi saya rasa sudah bijaksana mengambil sebuah tindakan bahwasanya ekonomi tetap jalan, kita bersahabatlah dengan virus. Nah tentunya ada rambu-rambu yang harus kita batasi gitu, misalkan bagaimana membuat sebuah signage di dalam sebuah ruangan, misalkan ada jarak, kemudian bagaimana boleh dan tidaknya sebuah perilaku masyarakat akan beradaptasi dengan di mana dia akan memasuki wilayah tersebut gitu ya. Misalkan pada kawasan ruang kota gitu, misalkan di dalam kawasan masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga. Nah tentunya pemerintah juga harus menyediakan beberapa sebuah social distance yang kira-kira bisa mengurangi penyebaran virus itu. Nah kemudian selain itu kita juga masyarakat, pemerintah tentunya kami berharap marilah kita mulat sarira eling lah bahwa kalau kita lihat konsep daripada Tris Semaya ya, Atite, Wartemana, dan Nagate, bagaimana kita melihat masa lalu, kemudian masa kini, dan masa yang akan datang. Itu harus kita lakukan sebuah introspeksi diri. Nah, karena konsep arsitektur kan Bali cukup kental dengan Trihita Karana. Jadi konsep bagaimana hubungan manusia dengan alam, kemudian manusia dengan Tuhan, manusia dengan diri kita sendiri gitu, manusia dengan. Nah, ini juga harus kita lakukan bagaimana sebuah rancangan itu harus memperhitungkan tentang keandalan bangunan gitu. Jadi keandalan bangunan salah satunya adalah kesehatan gitu ya, kesehatan, keselamatan, itu keamanan. Nah, ini juga harus perlu kita pikirkan. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana arsitektur tradisional Bali itu tetap ajak gitu ya. Jadi ini jangan sampai arsitektur modern minimalis yang sekarang lagi maraknya di Bali ya, khususnya di dunia pariwisata gitu. Nah ini juga kita harus eling lah. Jadi mau mulat sarira, mari kita kembali lagi memikirkan konsep-konsep terhadap alam semesta, lingkungan, dan budaya Bali itu sendiri. Baik Pak, dari Ikatan Arsitek ini sendiri apakah sudah menyediakan dan mulai menawarkan desain gitu ya yang akan ditawarkan kepada masyarakat yang akan membuat rumah setelah pandemi COVID-19 ini Pak? Nah, kami sebenarnya di asosiasi itu tidak mengambil pekerjaan gitu. Kami adalah mengurusi anggota-anggota kami. Jadi kami memiliki anggota. Nah tentunya kami sering melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi gitu ya, seminar, kemudian yang sekarang ngetren dengan webinarnya,
terkait arsitektur. Arsitektur, bagaimana sebuah rancangan ke depan, gitu, baik itu dari sisi tata ruang kota, kemudian dari sisi arsitektur sendiri, kemudian dari sisi interior itu sendiri, gitu. Ya, baik. Kemudian Pak, dari anggota-anggota ini kan tentunya sudah banyak sekali ya Pak. Tadi disebutkan hampir 1.000 anggota yang tergabung dalam Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia ini. Nah, kemudian apa saja sih Pak rancangan ke depannya setelah pandemi COVID-19 ini Pak? Di dalam kami, asosiasi itu juga ke depannya betul-betul juga menghimbau juga kepada anggota kami, kemudian memberikan edukasi juga kepada masyarakat, pemerintah, klien, bahwasanya COVID-19 atau penyakit-penyakit lain nantinya juga perlu kita waspadai, gitu ya. Kalau kita lihat konsep-konsep yang kita punya, sebenarnya itu konsep Bali itu sebenarnya sudah mewadahi bagaimana leluhur kita itu, nenek moyang kita itu sudah memikirkan bagaimana sebuah ruang itu tidak monolit seperti itu. Jadi ada tata udaranya, ada pencahayaannya, gitu ya. Jadi mulat sarira itu rasanya kita harus pegang teguh. Kalau kita lihat dari konsep trikona, gitu ya. Bagaimana Utpeti, gitu, bagaimana kita menciptakan sebuah kawasan, sebuah produk arsitektur yang kita ciptakan itu yang bisa bersahabat dengan lingkungan alam, manusia dan Tuhan, gitu ya. Kemudian stiti, gitu ya, bagaimana kita bisa memelihara bangunan ini, bagaimana memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian pralina itu bagaimana yang sudah tidak berguna, sudah tidak terpakai, ya, sudah tidak logik, tidak sesuai dengan alam Bali, mari kita singkirkan, gitu ya. Bentukan-bentukan arsitektur modern itu yang sudah melabrak nilai-nilai atau prinsip-prinsip arsitektur Bali itu, mari kita tinggalkan, kembali ke kebudayaan kita, budaya Bali. Manusia Bali pun perlu kita jaga, dan jangan sampai semua teman-teman di Bali tidak mendapat pekerjaan, gitu ya, di Bali. Jadi bagaimana pemerintah Provinsi Bali tentunya membuat sebuah regulasi bagaimana keterlibatan para arsitek Bali, undagi Bali, tenaga kerja di Bali untuk bisa menikmati pariwisata. Ini mulat sarira kembali. Jadi ada pariwisata, bagaimana dampak pariwisata atau peran pariwisata terhadap ekonomi Bali, dan tentunya dari sisi Kramo Bali sendiri, gitu ya, Kramo Bali, kemudian kebudayaan Bali. Nah, ini kita harus kembali kepada konsep tersebut. Baik. Luar biasa. Jadi Ikatan Arsitektur Indonesia ini yang di Bali terutama, Kramo Bali harus mengajarkan arsitektur Bali sendiri, ya, Pak. Artinya harus memilah dan pertahankan ajak Bali seperti itu. Ya. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan Pak terakhir kepada masyarakat pada Kramo Bali, bagaimana sih kita menghadapi di tengah maraknya ngetrennya arsitektur modern seperti itu, Pak? Ya, kita secara umum kita tidak bisa terlepas daripada teknologi. Kita tidak bisa terlepas daripada globalisasi. Ya, bagaimana teknologi globalisasi ini bisa membuat sebuah produk yang hybrid, gitu ya, produk yang secara kolaborasi antara tradisional ada modern, gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi zaman dahulu, ya, ketika saya lihat percakapan Basudewa Krishna, gitu ya, antara Basudewa Krishna dengan Bisma, mengatakan bahwa ketika tradisi itu sudah membuat sengsara atau membuat masyarakat tidak baik, itu dari situ harus ditinggalkan, gitu ya. Bagaimana tradisi baru ini dengan berkolaborasi dengan desain modern, oke lah, gitu ya. Kemudian desain tradisional tetap kita ajak. Jadi hybrid, gitu ya, hybrid antara perpaduan tradisi dengan modernisasi, gitu. Jangan sampai modern semuanya bentuk bangunan box-box begitu,
tradisi arsitektur tradisional Bali, tentunya prinsip-prinsip yang sudah tertuang di dalam Perda nomor 5 2005 tentang persyaratan arsitektur bangunan, itu bagaimana kita bisa lestari. Nah, tentunya masyarakat, pemerintah juga harus komitmen, concern gitu ya, concern terhadap budaya Bali itu sendiri. Baik Pak, luar biasa. Mengikuti perkembangan zaman teknologi dengan tidak meninggalkan tradisi Bali. Baik Pak, terima kasih informasinya. Sehat selalu ya Pak. Sehat, baik. Semua. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Bali. Saya Dewi Neri, sampai jumpa.